Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Lagu Ceria Anak Setan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di halaman sebuah rumah. Rumah yang cukup besar dan baru selesai renovasi di beberapa tempat. Pemilihan warna sesuai dengan pemilik baru rumah tersebut. Mereka adalah keluarga kecil Baskoro, sang suami, Indah istrinya, dan Mutia anak mereka yang berumur 8 tahun. Baskoro adalah seorang pegawai bank yang 2 bulan lalu baru naik jabatan. Alhamdulillah bisa membeli rumah dengan tambahan tabungan mereka setelah bertahun-tahun. Rumah itu dibeli oleh Baskoro secara tunai melalui tangan sahabatnya. Dapatlah rumah itu dengan harga yang sesuai budget mereka. Kebetulan istrinya Indah menyukai warna biru muda. Jadilah rumah itu dicat ulang dengan warna biru muda. Terlihat begitu cantik dan sangat asri, dengan beberapa pohon palem di kanan kiri bangunan. "Hayo mah, kita masuk," ajak Baskoro dengan senyuman sumringah. Indah dengan senyum manis mengikuti langkah suami, disusuli oleh langkah lincah Mutia yang selalu bergelayut di tangan mamanya. "Wah, besar sekali ruangan keluarganya, Pak," ucap Indah penuh kepuasan. "Ngaja mah, biar mama leluasa mengatur barang yang mama suka," kata Baskoro lembut, meraih pinggang istrinya dan mengecup-ucup kepalanya. "Makasih ya, Pak." "Iya, Ma. Terima kasih juga. Berkat doa mama akhirnya kita punya rumah, tidak ngontrak lagi." Keduanya tersenyum. "Mah, Pak, kamar aku nanti di mana ya? Aku sudah tidak sabar ingin menata kamarku sendiri." Tiba-tiba mereka tersadar oleh suara putri mereka. "Oh iya, sayang, sini ikut papa." Mutia mengikuti langkah papanya dengan lincah, menuju sebuah kamar yang cukup besar untuk dirinya. Satu persatu Baskoro memperlihatkan ruang demi ruang yang ada di rumah tersebut. Setelah cukup puas, mereka segera kembali untuk membereskan barang yang akan mereka bawa pindah ke rumah sendiri dari rumah kontrakan. Di rumah kontrakan yang cukup padat juga merasa risih oleh kelakuan tetangga yang sering julid. Julid dengan keberhasilan Baskoro. Sifat iri juga dengki dengan keberhasilan seseorang. Indah merasa terlepas dari tatapan julid para tetangga setiap hari. Kini mereka memilih rumah yang cukup jauh dengan tetangga. Mau apa ke, mau gimana ke, tidak ada yang julid lagi. Rumah yang hampir 10 tahun mereka tinggali, kini mereka tinggalkan. Tidak cuma barang yang ikut pindah, tanaman tabulan pot juga peliharaan juga ikut pindah ke rumah baru mereka. Mereka bertiga dibantu oleh sopir dan kernet memindahkan barang dari mobil pick up ke dalam rumah. Baskoro tambah begitu bersemangat. Indah menyiapkan minuman juga cemilan di teras. Mutia terlihat sibuk dengan boneka miliknya yang seabrek. Di kamar sesekali Indah hanya melongok di pintu dan tersenyum melihat putri cantiknya sedang sibuk. Setelah merasa lelah, Mutia tertidur di atas kasur. Terlelap begitu saja berbantalkan boneka panda. Dalam keadaan antara tidur dan terbangun, sayup-sayup telinganya mendengar suara seperti seorang anak kecil perempuan yang bernyanyi riang. Terdengar suara sayup-sayup berulang kali. Mutia ingin membuka matanya, namun tidak kuasa. Matanya seperti ada lem yang menempel, tapi belum kering. Suara bocah itu terus terdengar berulang-ulang, menyanyikan lagu yang sama. Mutia tidak mengerti dengan arti lagu tersebut, namun lama-lama ia jadi hafal dengan nadanya. Sekelebat bayangan kecil berlari sembari terus menyanyikan lagu yang sama. Tubuh Mutia terasa kaku, begitu sulit untuk digerakkan. Semua seperti lumpuh, suara lagu itu semakin kencang dan cepat. seperti suara kaset yang rusak, berbelit,
lalu hilang dan senyap. Mutia terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Jantung berdebar kencang dan keringat dingin bercucuran. Mutia menatap sekeliling, tidak terdengar lagi lagu-lagu tersebut. Hilang lenyap entah kemana. Mutia segera bangkit mencari orang tuanya. Namun setelah ia berkeliling tidak menemukan mereka. Mutia panik. Ia berada di rumah itu hanya sendirian. "Mama, Papa," panggilnya berulang kali, sembari melangkah ke sana kemari. Tidak ia temukan juga. Semua ruangan telah ia datangi, tidak ada siapapun di sana. Mutia panik, ketakutan sendirian. Suaranya bergema memantul pada dinding ruangan. "Mama!" teriaknya dengan kencang. Tiba-tiba sebuah tangan mengguncang bahunya. Mutia berbalik, ternyata itu mamanya. Mutia langsung memeluk erat mamanya. "Mama!" "Sayang, kamu kenapa nak? Ada apa sayang? Kok kamu ketakutan gitu?" Indah coba menenangkan putrinya yang menangis dengan tubuh bergetar. "Mutia takut, Ma. Mutia takut sendirian," isaknya. "Loh, bukannya dari tadi Mutia juga sendirian di kamar?" kata Indah lembut. "Tadi Mutia ketiduran. Pas bangun Mutia sendirian. Mutia sudah cari Mama sama Papa tapi tidak ada. Mutia takut, Ma." Isak Mutia masih memeluk mamanya erat. "Mama tidak kemana-mana. Mama sama Papa lagi ngobrol di teras sama Pak Supir. Mama ada." "Tadi gak ada. Udah Mutia lihat ke teras gak ada Mama," ucap Mutia kekeh. Karena itulah yang ia rasakan buat siapapun jika mengalami hal seperti ini. Tolong percayalah, karena sesungguhnya ia baru saja berada di dimensi lain. Tiba-tiba papanya masuk menatap heran pada Mutia yang menangis sembari memeluk mamanya erat. "Kenapa sayang? Ada apa kau nangis?" tanya Baskoro dengan lembut. "Tadi Mutia ketiduran, Pak. Mungkin Mutia ngelintur. Udah gak apa-apa." Baskoro mengelus rambut Mutia lembut. "Mungkin tadi Mutia lupa membaca doa ya," ujar Baskoro. Mutia diam saja, susah untuk menjelaskan apa yang sudah ia alami. "Ya sudah, sebaiknya Mutia mandi biar seger ya," suruh Indah sang mama. Mutia mengangguk patuh dan segera melangkah ke kamarnya. Indah menatap Baskoro suaminya. "Apa kita perlu selamatan mengundang tetangga kanan kiri beberapa orang dan mengadakan acara kecil-kecilan?" ucap Indah memberi ide. "Tidak usah lama, itu tidak penting. Lagian keuangan Papa sudah menipis, gajian masih lama. Kita pasti butuh dana tidak terduga untuk jaga-jaga. Soal tetangga, nanti Papa akan mendatangi RT dan RW setempat untuk membuat laporan jika kita baru pindah ke rumah ini." "Tapi Pak, aku masih ada kok uang tabungan. Tidak perlu banyak orang, yang penting mereka ikhlas mendoakan kita supaya di sini kita sehat, selamat, juga murah rezeki." "Ma, sebaiknya Mama dengar apa kata Papa. Kita tidak pernah tahu gimana nanti ke depannya. Kita baru pindah. Kita tidak tahu apa yang kita butuhkan nanti. Bisa saja lampu mati, pipa bocor, dan lain-lain." Sudahlah, terserah Papa." Indah tambah kesal dan segera berlalu pergi. Baskoro menarik nafas dalam, merasa kesal karena Indah istrinya tidak mau mengerti. Indah pun merasa sangat kesal karena Baskoro tidak paham dengan tata krama tinggal di tempat baru. Meskipun rumah itu adalah miliknya kini, dia beli dengan uangnya. Namun apa salahnya berjaga-jaga pada hal yang tidak diinginkan. Esoknya setelah suaminya berangkat kerja, Indah membuat kue untuk dibagikan pada tetangga kiri kanan. Sambutan tetangga sangat manis juga ramah. Bu RT, Bu RW, juga Bu Ustazah semuanya menyambut Indah dengan ramah, menerima kue pemberian Indah dengan sukacita. Berbasa-basi memperkenalkan diri tentunya sebagai tetangga baru. Namun ada satu tetangga yang terlihat judes, kurang suka saat melihat Indah datang ke rumahnya. Meskipun dongkol dengan sikap tetangga yang satu ini, namun Indah tetap bersyukur karena rumah mereka lumayan jauh. "Oh, jadi rumah itu sudah laku," ucap tetangga tersebut saat Indah mengatakan sebagai penghuni baru rumah tersebut. "Iya Bu, saya beserta suami dan anak saya baru 1 malam tinggal di sana," tutur Indah dengan lembut dan sopan. "Oh gitu, pasti suamimu orang kaya yang punya kelebihan duit.
sehingga mau membeli rumah tersebut, ujarnya dengan sikap tengil. Alhamdulillah kami ada sedikit rezeki dari hasil menabung, kata Indah merendah. Ya sudah, hati-hati saja, ucapnya. Indah tersentak. Maksudnya gimana ya? Tanya Indah sedikit deg-degan. Pemilik sebelumnya tidak ada yang betah tinggal di rumah itu. Ah, sudahlah, pesanku hati-hati, jaga anak juga suamimu, ucapnya seraya menutup pintu. Indah menarik nafas dalam, lalu segera pergi. Di perjalanan ia terus kepikiran dengan ucapan Ibu Judis tersebut. Saat menginjak teras rumahnya, Indah mendengar suara Mutia sedang bersenandung di kamarnya, sembari menyisir rambut boneka Barbie miliknya. Indah berkerut dahi, memikirkan lagu apa yang dinyanyikan oleh Mutia. Terasa begitu asing. India bukan, Inggris juga bukan. Perlahan Indah mendekati Mutia yang masih asik bermain dan bernyanyi sendirian. Indah duduk di sebelah Mutia menatap Mutia sambil tersenyum. Duh, anak mama asik sendiri, sapanya. Mutia tersenyum, tidak menjawab sapaan mamanya, asik menyisir rambut boneka Barbie miliknya. Indah memperhatikan dengan bibir tersenyum. Akhirnya setelah bertahun-tahun ingin punya kamar sendiri, keinginan Mutia kini terpenuhi. Oh iya, mama bikin kue loh, Mutia mau gak? Biar mama ambilkan, ujar Indah keingatan. Nanti aja mah, jawab Mutia dengan singkat. Ya sudah, mama tinggal ke dapur dulu ya, Mutia mengangguk. Indah segera bangkit untuk membereskan parabot bekas yang membuat kue. Tiba-tiba Indah kembali mendengar senandung Mutia yang terasa janggal di telinga Indah. Ia mencoba mengingat sairan lagu seperti yang Mutia nyanyikan. Balonku ada 5 juga bukan, naik-naik ke puncak gunung juga bukan. Indah mengangkat bahu, akhirnya sabodo dengan lagu yang dinyanyikan oleh Mutia. Baginya yang penting putrinya bahagia. Mutia hentikan gerakan tangannya juga lagu yang ia kumamkan, karena tiba-tiba telinganya mendengar suara seorang anak perempuan yang sedang bernyanyi lagu yang sedang ia nyanyikan. Suara nyanyian itu terkadang jelas, terkadang sayup-sayup. Mutia menatap sekeliling mencari asal suara itu. Namun suara itu seperti keluar dari dinding kamarnya. Mutia menempelkan telinganya di dinding kamarnya. Namun suara itu berpindah ke atas plafon. Mutia menengok menatap ke arah plafon kamarnya, terus dan terus berpindah dengan cepat, sambil berubah volume. Terkadang jelas seperti begitu dekat, kadang juga terdengar begitu jauh seperti bermil-mil jauhnya. Siapa kamu siapa? Tanya Mutia sembari menatap sekeliling, berharap itu adalah anak tetangga yang mengajaknya bermain. Aku Mutia, kamu siapa? Ucap Mutia. Suara itu mendayu-dayu seperti dinyanyikan sambil bermain ayunan. Mutia? Mutia tersentak saat mamanya menyentuh bahunya. Loh, kamu kaget? Kamu lagi ngelamun ya? Koda Indah. Mah, tadi aku mendengar suara itu lagi, ujar Mutia wajahnya tambah serius. Indah kerutkan alis. Suara apa? Mama gak dengar suara apa-apa kok. Beneran mah, aku dengar. Ya sudah, mungkin itu suara tetangga. Bisa saja kan? Mutia memilih diam. Tidak ada gunanya untuk meyakinkan mamanya. Tidak akan mudah untuk percaya karena ternyata mamanya tidak mendengar suara itu. Ya udah, kita makan siang yuk, ajak mamanya. Mutia mengangguk patuh. Namun sikap Mutia membuat mamanya kepikiran. Sebenarnya Mutia mendengar suara apaan. Indah jadi teringat perkataan tetangganya yang julid, yang terlihat judes berbeda dengan tetangga yang lain yang menyambutnya dengan ramah. Kamu harus menjaga suami dan anakmu. Sebenarnya apa? Mengapa Indah harus menjaga suami juga anaknya? Tanpa disuruh, Indah pasti menjaga mereka. Baskoro pulang pukul 10 malam. Indah membukakan pintu depan, mata yang mengantuk. Kau baru pulang, Pak? Sapanya sembari menyimpan tas juga sepatu suaminya yang dilemparkan begitu saja. Aku lembur. Ternyata semakin naik jabatan semakin banyak pekerjaan, ujar Baskoro tanpa menatap wajah Indah. Kenapa tidak kasih kabar biar aku tidak cemas? Sibuk,
jawabnya dengan singkat. Indah menarik nafas dalam, menatap suaminya yang masuk ke kamar. Tanpa salin baju kantor langsung tidur. Meskipun merasa kesal, tapi Indah tidak ingin menegur. Ia pun memilih tidur karena masih mengantuk. Mutia terbangun ketika mendengar suara nyanyian bocah perempuan itu lagi. Segera duduk di atas tempat tidur menatap sekeliling. Suara itu seakan berputar di kamarnya. Mutia merasa penasaran, bangkit dan mengenakan sandalnya. Mutia. Tiba-tiba ada suara yang memanggil dirinya. Mutia mencari sumber suara itu. Perlahan membuka pintu kamarnya dan mencari asal suara. Di ruang tengah Mutia melihat seorang anak perempuan seusia dengan dirinya. Berdiri membelakangi anak itu memakai dress putih sebatas lutut. Berdiri di keremangan lampu yang dimatikan dan hanya cahaya temaram dari bias lampu teras sampai yang menerobos lewat celah teralis ventilasi jendela dan pintu. Mutia melangkah semakin dekat dengan anak tersebut. Anak perempuan itu bernyanyi lagu yang sering didengarkan oleh Mutia. Ternyata ini bocahnya yang sering nyanyi lagu tersebut. Mutia merasa penasaran dan hendak menyentuh bau anak itu. Namun tiba-tiba saja anak perempuan itu membalik badan dengan cepat, seperti sebuah gambar yang tipis. Mutia tersentak karena ternyata anak itu memiliki wajah yang seram. Sebelah matanya tampak bolong, dan dari lubang matanya yang bolong itu keluar darah yang sudah menghitam dan batu yang berjatuhan ke lantai. "Ah!" jerit Mutia di tengah malam buta. Indah terbangun, cepat bangkit dan berlari keluar kamar. Namun dia melihat Mutia tengah berdiri mematung di ruangan tengah. "Mutia, ada apa nak? Kenapa kamu teriak?" tanya Indah sembari menghampiri Mutia yang pucat pasi. Mutia, hei!" Indah menyentuh tangannya. Seketika Mutia terlonjak dan menatap mamanya, lalu memeluk erat mamanya. "Ma, aku takut, Ma," ujarnya gemetar. "Takut apa sayang? Kamu takut apa?" tanya Indah ingin tahu ada apa sebenarnya. Ada hantu, Ma, serem," ucapnya terbata-bata. Indah menatap sekeliling. Tiba-tiba Baskoro keluar dari kamar menatap mereka berdua. "Ada apa Mutia? Kamu ngapain malam-malam teriak?" tanya Baskoro sembari menahan kantuk. Mutia menatap papanya yang dalam keadaan ngantuk. Sebagai anak yang baik, Mutia tidak ingin membuat papanya cemas. Untuk itu ia putuskan untuk tidak bercerita pada sang papa. Itu tadi ada kecoa apa di kaki Mutia?" ujarnya serius. Papanya geleng-geleng. "Tapi gak apa-apa kan? Gak gigit kan kecoanya?" "Iya Pak, tadi Mutia kaget aja." Baskoro mengusap kepala Mutia dan menyuruh Mutia kembali tidur dengan diantar oleh mamanya. Mutia melangkah ke kamarnya. "Sudah, sekarang Mutia tidur lagi. Ini masih malam. Besok pagi Mutia mulai masuk sekolah loh. Jadi harus bangun pagi-pagi agar tidak terlambat. Nanti Mutia punya teman baru di sana ya," ucap Indah setelah Mutia kembali ke tempat tidur. "Ma, apa benar kalau hantu itu ada?" tanya Mutia. Dia masih merasa takut sendirian. Indah tersenyum membelai lembut rambut Mutia. "Tidak ada sayang, mana ada hantu. Itu cuma halusinasi kita saja yang merasa takut." "Tapi Ma, tadi Mutia lihat anak kecil di ruang tengah di tempat gelap," ujar Mutia merasa ngeri jika ingat dengan apa yang ia lihat tadi. "Sudah, mungkin tadi Mutia salah lihat saja," ucap Indah. Mutia menatap wajah mamanya dan mengangguk, namun hatinya masih trauma dengan apa yang ia lihat tadi. "Ya sudah, Mama ke kamar dulu ya," ucap Indah. Mutia mengangguk. Indah segera pergi setelah mematikan lampu kamar Mutia. Segera Mutia menutup wajahnya dengan selimut setelah mamanya pergi. Hening, tidak ada suara apapun. Mutia mencoba untuk kembali tidur dan berharap tidak mendengar atau melihat apapun yang mengerikan. Namun tiba-tiba saja sebuah suara yang sudah begitu familiar di telinga Mutia kembali terdengar. Mutia menahan nafasnya, keringatnya bercucuran. Suara itu semakin jelas di telinga Mutia, namun terkadang juga terdengar sayup-sayup.
Mutia, Mutia. Memanggil namanya, Mutia merasa menggigil ketakutan. Jangan ganggu aku, pergi, ucap Mutia, coba untuk memberanikan diri. Mutia, main yuk, ajak suara itu yang terdengar seperti di dalam sebuah rekaman. Aku tidak mau, aku ngantuk, ucap Mutia. Namun tiba-tiba saja selimut yang dipakainya itu perlahan tertarik ke bawah. Mutia coba untuk menahan dan terjadi saling tarik-menarik. Mutia melepaskan selimutnya dan terdengar suara seperti orang kecengkangan dari tempat tidur. Mutia segera bangkit untuk melihat siapa orang tersebut. Namun tidak ada siapapun di lantai, cuma selimut saja yang tergeletak di sana. Dengan tangan gemetar juga rasa takut yang memuncak, Mutia memungut perlahan selimutnya. Mutia, Mutia, main yuk. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya, mengajaknya bermain. Mutia segera menarik selimut dengan cepat dan membungkus tubuhnya dari kaki sampai kepala. Mutia, temenin dong. Mutia. Suara itu semakin dekat dan jelas di telinga Mutia. Keringat dingin bercucuran, jantung berdebar kencang. Mutia ingin teriak, memanggil namanya, namun suaranya tidak keluar. Pak. Tiba-tiba sesuatu menimpa tubuhnya. Mutia terhenyak, segera membuka selimut dan berniat untuk lari ke kamar mamanya. Namun, tiba-tiba ia melihat seseorang wanita parubaya di kamarnya sedang menatapnya tajam. Wanita itu sangat seram karena dadanya tampak berlubang. Darah membasahi dadanya hingga perut. Wanita itu mengelurkan kedua tangannya dan tersenyum ke arah Mutia. Yuk, ikut bibi main bareng, ajaknya. Mutia menggeleng perlahan. Tiba-tiba muncul seorang bocah perempuan sebaya Mutia, menatap Mutia sekilas. Keduanya duduk di lantai saling berhadapan dan bernyanyi. Mutia melongo. Jadi mereka yang menyanyikan lagu tersebut, dan siapa mereka? Keduanya menatap Mutia. Ayo kita main bareng. Tiba-tiba seperti terhipnotis, Mutia turun dari tempat tidur dan duduk bersama mereka. Ikut nyanyi. Mulanya terasa kaku, sampai tiba-tiba Mutia merasa begitu suka. Ikut nyanyi dan terus bernyanyi. Sampai akhirnya Mutia tidak sadarkan diri, tergeletak di lantai. Indah yang hendak membangunkan Mutia untuk pergi sekolah, terkejut saat melihat Mutia tergeletak di lantai kamarnya. Segera ia hampiri dan membangunkan Mutia dengan lembut. Namun saat menyentuh tangannya, Indah merasa terkejut. Tangan Mutia sangat dingin. Mutia, Mutia, bangun nak, Mutia, panggil Indah dengan panik. Lebih panik lagi saat sadar jika Mutia bukan tertidur, tapi tidak sadarkan diri. Mutia, Mutia, kamu kenapa? Seru Indah. Baskoro mendengar suara panik istrinya. Segera ia datangi melihat apa yang terjadi. Mutia, kenapa mah? Tanyanya, segera meraih tubuh putri kecilnya. Tubuh Mutia sangat dingin, seperti es balok. Gak tahu pak, tadi waktu mama masuk Mutia sudah tergeletak di lantai, jawab Indah. Baskoro segera menidurkan Mutia di kasur menyelimuti dengan selimut. Indah melumuri kaki dan tangan Mutia dengan kayu putih, memeluk tubuh Mutia. Terdengar detak jantung Mutia yang sangat lemah. Pah, kita bawa Mutia ke rumah sakit, mama takut pah, ujar Indah. Baskoro menenangkan. Mutia gak apa-apa, mungkin ini karena Mutia tidur di lantai, gak pakai alas juga tidak pakai selimut, kata Baskoro coba tenang. Papa yakin Mutia tidak apa-apa? Tanya Indah serius. Kita tunggu sampai Mutia sadar, nanti kita bawa ke rumah sakit, Indah mengangguk. Baskoro mengelus kepala Mutia lembut. Mama jagain Mutia saja, biar papa yang siapin sarapan, ujar Baskoro. Indah mengangguk. Baskoro dulu adalah anak kos yang udah biasa masak sendiri. Itu yang membuat Indah jatuh cinta pada Baskoro, orangnya mandiri. Indah menatap wajah putri kecilnya. Bibirnya pucat. Indah teringat dengan ucapan Mutia yang ketakutan, juga tentang pertanyaan Mutia tentang hantu. Mungkinkah Mutia melihat hantu? Tiba-tiba Mutia tersadar menatap nanar wajah indah ibunya. Ma, sayang, kamu kenapa? Kenapa tidur di lantai sayang?
Tanya Indah dengan lembut. Mutia bangkit memeluk tubuh mamanya erat. Mutia takut, Ma. Mutia takut, ucapnya dengan suara gemetar. Pelukannya terasa begitu erat. Indah coba nenangin. Kamu tenang sayang, Mama akan selalu menjagamu, ucap Indah. Nalurinya mengatakan jika Mutia telah mengalami sesuatu yang sulit untuk diucapkan. Tiba-tiba Baskoro masuk menatap istri dan anaknya saling berpelukan. Tuh kan, Mutia tidak apa-apa. Ya udah, sekarang kita sarapan ya. Mutia kan mau sekolah, nanti papa antar ya, kata Baskoro sembari ikut memeluk Mutia. Mutia mau diantar mama saja, ucapnya lirih. Oh iya, gak apa-apa, mama yang antar. Sekarang kita sarapan dulu. Papa udah buat nasi goreng kesukaan Mutia, pucuk Baskoro dengan lembut. Mutia mengangguk segera turun dari tempat tidur melangkah menuju ruang makan. Indah tersenyum. Baskoro mengangguk. Namun saat hendak makan, Mutia melihat nasi goreng itu bergerak. Setelah ia teliti, ternyata nasi goreng itu adalah belatung. Mutia berteriak panik, wajahnya tampak tegang. Ada apa Mutia? Tanya kedua orang tuanya hampir barengan. Mutia tidak mau makan, ucapnya gemetaran. Iya tapi kenapa sayang? Tanya Indah dengan lembut. Gak mau. Iya gak usah kalau gak mau. Baskoro mulai tampak kesal. Mutia berlari ke kamar. Baskoro menarik nafas dalam. Indah segera bangkit untuk menyusul Mutia. Semakin aneh saja kelakuannya, gumam Baskoro. Indah yang mendengar geleng-geleng kepala segera melangkah ke kamar Mutia. Tanpa Mutia duduk di sisi tempat tidur. Sayang, ada apa sih? Tanya Indah dengan lembut, duduk di sebelah Mutia. Mutia akan bicara kalau mama percaya, ucapnya dengan lirih. Iya, mama percaya Mutia. Ada apa? Mutia menatap mama lurus. Mutia melihat belatung di piring, mah. Takut. Indah menarik nafas dalam. Mungkinkah Mutia berhalusinasi? Namun sebelumnya Mutia tidak seperti ini. Baskoro nongol di pintu. Ma, papa berangkat kerja dulu ya, ucapnya lalu pergi begitu saja. Indah berkerut dahi. Tidak biasanya Baskoro bersikap begitu. Sungguh banyak sekali kejanggalan setelah berada di rumah tersebut. Namun Indah coba untuk mengerti, mungkin suaminya tengah buru-buru. Mutia menatap wajah mamanya. Mah, papa kenapa? Tanyanya polos. Sebagai seorang anak, Mutia dapat merasakan ada sesuatu yang janggal. Gak apa-apa sayang, mungkin papa buru-buru, kata Indah. Mutia pun terdiam. Indah jadi sering melamun. Pagi itu agak kesiangan saat ia mengantarkan Mutia ke sekolah barunya. Namun kepala sekolah juga wali kelas memaklumi, karena mungkin Mutia masih merasa sungkan. Wali kelas Ibu Ernita menggandeng Mutia untuk diperkenalkan pada murid lain di depan kelas. Semua menyambut Mutia dengan gembira. Indah tersenyum melihat Mutia tampak lebih ceria. Sepulang sekolah, Indah menyuruh Mutia untuk salin baju seragam sekolah dengan pakaian rumah. Mutia nurut perintah ibunya. Indah pergi ke atas teras samping untuk memeriksa jemuran. Di sana ia mendengar Mutia nyanyi lagu yang sering Indah dengar. Indah tersenyum sembari mengangkat pakaian yang dijemur sedari pagi. Yang sudah kering ia angkat dan simpan di keranjang untuk disetrika. Segera beralih ke dapur untuk membuat telur ceplok buat Mutia. Indah masih mendengar suara Mutia bernyanyi. Namun tiba-tiba terdengar jeritan Mutia yang memanggil dirinya. Ma, mama. Indah terlonjak kaget. Segera berlari ke kamar Mutia. Namun dia tidak melihat Mutia di sana. Paniklah dirinya, mencari ke sana kemari. Mutia, 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 kamu di mana sayang? Panggilan tiada henti, mencari ke semua ruangan, namun Mutia raib entah kemana. Indah panik berlari keluar, mencari ke sana kemari sampai ke ujung jalan. Ia jadi seperti orang gila yang benar-benar panik sendirian. Segera kembali ke rumah dan menghubungi suaminya Baskoro. Namun ponsel Baskoro selalu bernama sibuk. Indah terus mencari sambil terus memanggil nama Mutia putrinya. Mutia, kamu di mana Mutia?
Suaranya sudah semakin serak, kepanikan terjadi sehingga Indah hanya bisa menangis sambil duduk di lantai kamar Mutia. Sementara itu Mutia ia diseret oleh sepasang tangan dingin. Mutia terus menolak dan meminta tolong juga memanggil namanya. Namun sosok itu terus menyeretnya hingga ke tempat gelap. Mutia baru dilepaskan sendirian, tergagap dalam suasana yang mencekam. Mama di mana? Mutia takut, Ma. Seru Mutia tiada henti sampai ia merasa lemas karena tempat itu sangat pengap. Tiba-tiba ia tidak sadarkan diri dan jatuh di lantai yang dingin. Baskoro segera pulang setelah membuka ponsel dan banyak pesan dari Indah yang masuk. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.